Kembali lagi di PM Production, channel musik paling sangar, paling original, paling enak. Pernah kau bertanya enggak, kenapa itu vokalis-vokalis yang biasa kita nonton itu bisa scream? Mungkin karena apa latihan bertahun-tahun, karena memang enggak mudah sih, tapi banyak mungkin orang juga mau belajar ngeband, mau tahu bagaimana caranya scream, siapa tahu butuh tips-tips. Makanya kita akan membuat video tentang tips-tips scream menurut para vokalis. Oke, daripada kita berbacot-bacot, mari kita tanya-tanya beberapa vokalis yang ada di Makassar. Let's go. Bro, tipsmu dulu untuk scream bagaimana? Kayaknya Niat gak niat. dalam hati tuh. Semua Jelas dimulai dari niat. niat Betul tuh. niat gitu. Tips saya kalau vokal ya hela napas dia 3 kali baru naik ke panggung. Paling kalau di panggung minum air putih. Apa ini? Cara scream anu dulu ambil napas toh, baru sudah itu tahan, baru kasih keluar, begitu aja paling utama. Sama berteriak, apakah suara perut itu kah, kalau ditahan perut ke sini itu napas kah. Bagus lagi kalau ada minuman ya, atau cengkokan bir, jadi kayak naik toh, bagus ki untuk naik tepacu ki anu suara. Kalau tipsnya ya latihan, itu intinya. Kalian mau growl, scream, grunge, dry, ya mau high, mau low, ya pasti latihan, praktis. Paling tidak 5 menit lah praktis buat growl yang kayak Kalau saya pernafasan dia paling penting, tekan di sini, terus berteriak saja. Ping mic. Oke, saya Irwan dari Wajib Militer. Ya, saya juga MC-nya Pink Mic tadi. Ya, meskipun seperti itu saya juga vokalis ya. Jadi pendapatku mungkin tips dari saya mungkin sedikit valid ya. Kalau menurut saya itu yang paling penting itu kalau vokal berenang, karena bisa melatih pernafasan, dan satu lagi cuman berbahaya disebut. Jadi berenang saja. Kalau yang mau belajar scream, banyak referensi di YouTube. Salah satu screamers terbaik itu saya menyukai TBDM, dari Black Dahlia Murder. Kalau latihan ya seperti biasa, jangan sampai perut kosong. Itu mempengaruhi untuk nafas. Kalau kita full, enak atur nafas, perut juga membantu untuk nafas gitu. Scream saya sih biasanya berteriak Ji, latihan saja tiap hari itu Ji, nonton video latihan di YouTube di mana itu Ji, seperti ini. Menurut saya itu tipsnya agar supaya bisa scream bagaimana sepertinya tidak butuh teknik Ji, cuma dalam diri sendiri. Jadi kalau Makassar orang bilang jadi diri ini kok sendiri, tidak ada Ji, karena itu dari bakat kayak alami, kayaknya dari lahir. Bangkit kita merdeka, bangkit kita merdeka, bangkit lawan mereka. Kami dari Humanoid mau ngasih tips belajar scream buat kalian. Yang pertama, rajin olahraga. 2, cover lagu, coba biar di mobil, di rumah, nggak peduli di sebelah ada siapa pun, ada tetangga coba scream aja. Yang ketiga, kalau misalkan mau nyoba, jangan lupa minum air biar tenggorokannya selalu basah. Stop merokok. Nah, berhentiin merokok kalau bisa. Peace. Bagaimana maksudnya kalau saya menurutku scream itu ya yang paling mendasar bisa teriak dulu toh. Tapi kan kebanyakan kalau band-band sekarang teriaknya bukan yang teriak-teriak asal teriak saja, memang ada mungkin penekanan di dalam. Saya sendiri kalau kayak sebelum main paling paling kayak peregangannya itu mungkin whiskey drum kalau gue namer. Kalau latihan vokal
paling kayak begitu tuh. Biasa paling awal-awal itu paling kamar mandi. Kebanyakan kamar mandi ya. Apalagi enak reverb-reverbnya tuh, mantul-mantulnya itu bikin kayak tambah keren suaranya. Contohnya Bek, bagaimana? Ini bawa nih. Wow! Ya mungkin ya lebih banyak olahraga karena semua kekuatan ini itu berasal dari perut. Kalau untuk memunculkan power ketika kita mau mengeluarkan vokal, yaitu mungkin pusat kekuatan itu kan dari perut seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Seperti itu. Itu kita pakai exhale ya, bukan inhale. Kalau inhale mah dulu saya tahu, saya bisa dulu inhale, cuman sekarang setelah belajar exhale, inhale-nya sudah hampir tidak bisa lagi. Ini seperti itu. Kalau saya sendiri biasa sebelum kok main biasa toh, biasa ngejok sekali sama anak-anak. Udah kepikiran kemana-mana Ji. Kalau teman-teman yang mau coba kayak scream, simpang memang mie air di samping tak toh, takutnya srek di leher tak. Cobain dulu scream teriak-teriak A, B, C atau A, I, U, E, O toh. Sedikit deh, malu-maluku. 1, 2, 3. Oke, itu tips dari saya. Tips untuk scream asik guru. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau screamnya artinya berteriak tuh, berarti lepaskan ki. Jangan kok ada yang tertahan atau yang mengganjal tuh ya, salah satunya itu lendir kara. Begitu. Dan tekniknya harus keluar, exhale, jangan inhale. Habis ki nafasmu itu kalau exhale. Ya. Saya juga masih belajar bagaimana teknik bagaimana mengatur, apalagi kayak di usia sekarang ya. Aduh. Harus pertama yang diatur adalah stamina karena berkaitan dengan nafas. Walaupun kadang juga pas selesai nyanyi terdengar di posoku, apalagi loncat yang sesuai selalu saya minta sama anak-anak, ada di foto loncatku. Kalaupun teknik ya sering-sering banyak belajar berteriak dia, terus bagaimana mengatur pola antara nafas, karena akan beda kalau kita teriak sambil latihan di tempat latihan, nyanyi teriak akan beda ketemu dengan ketika dia sudah di atas panggung, bakalan ngap-ngapan. Banyak sebenarnya pengaruh-pengaruh bagaimana mengatur pola scream. Ada yang harus naik kakinya satu di monitor ataupun minta apa, atau cara pegang mic. Rata-rata vokalis menekap ininya kepala mic baru nyanyi. Akan beda pasti akan beda kalau kita pegang begini, pasti akan beda. Nah ini perlu juga pengetahuan bahwa kira-kira mic yang ideal seperti apa. Mungkin akan nyanyi cocoknya dengan pink mic gitu ya, mic yang warna pink kayak seperti ini gitu, biar enak screamnya. Ya walaupun seperti yang kita ketahui saya bukan vokalis, saya drummer abal-abal, tapi setidaknya saya tahu bagaimana cara pick squeal yang baik dan benar. Exhale ya, pick squeal bukan tarik. Karena kalau misalnya kau nyanyi pick squeal tarik, itu dikali 0. Inhale for sisu. You do pick squeal, you do it exhale. Mau tahu caranya? Makan daging babi. Astagfirullah, tanda-tanda akhir zaman, Zionis Israel, Dajjal makin dekat, Dajjal.